aja ya. Jadi masih ada beberapa yang belum gabung. Ya, saya melanjutkan pertemuan yang sudah dimulai sebelumnya oleh Bu Like ya. Jadi saya pikir Bu Like sudah memberikan pengantar, kemudian juga sudah memberikan hal-hal yang penjelasan mengenai atau terkait dengan perkuliahan gitu ya. Nah, saya pikir juga harusnya Anda sudah paham ya mengenai penugasan, karena ini nanti mata kuliah ini nanti akan terkait dengan ini, dengan apa namanya, penelitian ya, atau dulu disebutnya dengan LP ya. Dan sepertinya kalau Anda ini rata-rata semester 5 gitu ya, paling cepat semester depan itu Anda sudah ada yang mulai mengambil penelitian, mata kuliah penelitian gitu ya, paling cepat semester depan. Atau mungkin ada beberapa dari Anda yang akan mengambilnya di semester berikutnya, semester 7 gitu ya. Nah, namun demikian, apakah semester 6 maupun semester 7, saya pikir Bu Lika juga sudah menjelaskan mengenai ini ya, tugas-tugas Anda ketika nanti mengambil mata kuliah ini, karena nanti akan terkait dengan mata kuliah penelitian di semester berikutnya. Dan salah satu syarat wajibnya, kenapa terkait? Karena salah satu syarat wajibnya ketika Anda mau melakukan penelitian atau nanti akan melakukan sidang penelitian, itu adalah Anda sudah mengajukan proposal di dikti atau Simbel Mawa ya, Simbel Mawa Dikti. Nah, proposalnya itu berupa proposal penelitian PKM ya, PKM program kreativitas mahasiswa bidang penelitian terutama, atau mungkin bidang-bidang yang lain. Jadi tidak terbatas pada penelitian. Cuma memang yang diharapkan adalah proposalnya itu bidang PKMP gitu ya, itu yang diharapkan. Namun kita juga menyadari bahwa tidak semua dari mahasiswa peserta dari mata kuliah ini nanti itu bisa mengajukan di bidang PKMP. Nah, untuk mengatasi hal tersebut atau untuk memberikan peluang bagi Anda yang ternyata pada semester ini atau semester depan itu belum bisa memenuhi pembuatan atau pengumpulan atau pengajuan proposal PKMP, maka diperbolehkan untuk mengajukan proposal PKM di bidang yang lainnya. Saya pikir Bu Lika sudah menjelaskan ya, ada PKM apa ya, kalau nggak salah ada PKM GT atau PKM apa lagi ya, PKM I ya, atau apa. Kemarin juga sudah sempat dibicarakan. Apa ya kemarin? Bentar. Bu Lika cuma bilang PKMR sama PKMGT sih Pak. Nanti kalau PKMGT tidak bisa buat karya ilmiah katanya. Oh gitu ya? Iya. PKMR itu gantinya PKMP Pak. Riset ya? Iya, sekarang namanya PKMR Pak. Oke, ya. Jadi ada 2 itu ya? Oh enggak, ada 3 ya, kalau nggak salah Bu Lika mau menjelaskan. PKMR, riset, kemudian GT, kemudian PKM karya ilmiah itu ya, kalau nggak salah ya. Oke, ya pokoknya itulah. Jadi nanti bisa dicek lagi yang dengan ini penugasannya. Karena nanti untuk penugasan ini nanti bagian penugasan untuk pemeriksanya itu memang Bu Lika ya. Entah nanti kalau misalkan Bu Lika juga mendelegasikan juga kepada saya untuk ikut memeriksanya juga nggak masalah. Tapi intinya bahwa ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Bu Lika dalam penjelasan kemarin itu yang Anda ikuti, gitu ya. Jadi yang Anda ikuti adalah penjelasan dari Bu Lika.
Itu intinya seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau dari saya ini hanya terkait dengan penugasan nanti di bagian UTS. Saya pikir kemarin Bu Rika juga sudah sempat menyinggung gitu ya, tentang UTS-nya. Nanti saya tidak akan memberikan soal di UTS, tapi UTS-nya itu berupa penugasan gitu ya, penugasan kepada Anda untuk membuat atau menyusun apa namanya, latar belakang ya. Jadi Anda berlatih menyusun latar belakang. Kelihatannya memang sepele gitu ya, membuat latar belakang. Tapi faktanya, kenyataannya yang kita hadapi selama ini ya, yang juga apa, yang dikeluhkan beberapa mahasiswa dan juga beberapa dosen itu, ternyata beberapa mahasiswa, ini pengalaman yang lalu-lalu ya, mudah-mudahan Anda nanti enggak seperti itu masih banyak yang agak kesulitan ketika menyusun latar belakang atau menyusun bagian pendahuluan di proposal maupun di ini laporan laporan penelitian gitu ya. Karena di proposal atau laporan penelitian itu kan harus ada pasti pasti itu harus ada latar belakang atau pendahuluan. Termasuk ketika Anda nanti menulis misalkan artikel di jurnal ilmiah dan seterusnya, pasti ada bagian itu. Karena bagian itu sebenarnya adalah mengantarkan Anda dan pembaca itu untuk memahami ya, memahami sebenarnya penelitian yang akan Anda lakukan atau laporan yang Anda tulis itu nanti itu arahnya mau kemana. Jadi ini sebenarnya kelihatannya sepele tapi itu sebenarnya sangat penting gitu ya. Nah, beberapa pengalaman yang terdahulu itu ternyata banyak mahasiswa yang kesulitan. Enggak semua sih, enggak semua, cuma ada beberapa gitu ya. Cuma dari mahasiswa dan dari dosen tidak menginginkan itu bisa terjadi lagi gitu ya. Mudah-mudahan nggak terjadi lagi sehingga nanti di bagian pembahasan pertemuan berikutnya, terutama pertemuan di minggu ke-6 mungkin 5, 6, 7 gitu ya. Itu nanti akan saya berikan beberapa ini ya, tips gitu untuk menyusun introduction atau pendahuluan latar belakang dan kemudian nanti Anda berlatih gitu ya. Berlatih dengan mengambil salah satu jurnal gitu. Kemudian nanti bagaimana sih sebenarnya menyusun kerangka-kerangkanya supaya introduction itu cukup kuat gitu, cukup kuat gitu. Dan nanti di bagian UTS-nya penugasannya adalah Anda menyusun itu. Cuma nanti akan saya berikan di akhir pertemuan, karena kalau saya berikan di awal di sini nanti bisa-bisa Anda pengerjaannya juga cukup panjang waktunya, jadi bisa ini gitu ya. Nah, nanti aja di pertemuan terakhir, di minggu ke-7 maksudnya saya, di pertemuan terakhir sebelum UTS, di minggu ke-7, nanti akan saya berikan penjelasan mengenai penugasan untuk ujian tengah semester. Gitu ya. Nah, kemudian nanti di pertemuan ketiga dan keempat, jadi pekan depan dan pekan berikutnya, itu nanti yang memberikan materi adalah dari perpustakaan Ubaya ya. Jadi nanti tetap menggunakan Zoom ini, namun nanti yang memberikan materi adalah dari perpustakaan Ubaya. Materi yang akan diberikan nanti ada tiga bab penting ya. Yang pertama adalah mengenai penelusuran literatur ya, penelusuran literatur menggunakan fasilitas yang ada di Ubaya. Jadi nanti Anda diberikan pengarahan mengenai tools yang ada di Ubaya untuk melakukan penelusuran pustaka, gitu ya. Dan mungkin juga fitur-fiturnya yang ada di situ nanti Anda diberikan tipsnya, triksnya, bagaimana caranya dan seterusnya gitu ya, mengenai bagaimana menelusuri pustaka. Dan itu yang pertama. Kemudian materi yang kedua, Anda nanti akan diajari gitu ya, akan diberikan arahan mengenai bagaimana
meneliti atau bagaimana mengetahui tingkat tingkat persamaan ya atau plagiarisme, tingkat kesamaan tulisan-tulisan atau plagiarisme dengan menggunakan software yang dimiliki oleh Upaya, yaitu yang dibeli ini hak cipta atau hak ciptanya diberi aksesnya oleh Upaya, yaitu menggunakan Turnitin ya, Turnitin. Nah, kalau untuk pengajar atau dosen-dosen itu semua pengajar di Upaya itu sudah diberikan ini akun khusus untuk Turnitin, sehingga nanti bisa mengecek secara mandiri. Tapi kalau untuk mahasiswa enggak, ya tidak diberikan aksesnya. Karena memang ketika pembelian hak akses tersebut memang dibatasi ya. Kalau nggak salah diberi berapa, nanti bisa dijelaskan sendiri oleh pihak universitas atau pihak perpustakaan. Jadi membeli hak aksesnya itu sekitar berapa ya, saya ingat ya, ratusan atau berapa gitu, dan itu sudah dibagikan ke pengajar-pengajar. Nah, namun kalau misalkan mahasiswa semuanya diberi akun tersebut, tentunya juga tidak akan mencukupi ininya. Nah, jadi untuk mahasiswa nanti biasanya akan kalau ingin mengecek ini tingkat kesamaan atau plagiarisme, itu biasanya nanti akan diminta untuk mengirimkan email filenya juga ke ke perpustakaan, baru nanti perpustakaan yang akan melakukan pengecekan melalui software Turnitin tersebut, gitu ya. Nanti akan diajari bagaimana caranya. Nah, sebenarnya seperti ini itu pun juga bisa jadi kalau misalkan dosen-dosen itu memberikan penugasan mengenai penyusunan artikel atau makalah dan seterusnya, sebenarnya bisa dengan mudah dicek oleh pengajar apakah mahasiswa ini mencontek dari mahasiswa ini dan seterusnya, itu bisa ya. Jadi tinggal dimasukkan di dalam software Turnitin tersebut, tingkat kesamaannya berapa. Nah, ada batas toleransinya, misalkan ditetapkan batas toleransinya kesamaannya 30% misalkan. Lebih dari itu, maka dianggap plagiaris. Gitu. Itu bisa. Ya nanti akan diajari juga di sana. Kemudian itu yang kedua, materi yang ketiga itu nanti adalah penggunaan software atau aplikasi untuk penulisan referensi. Jadi seringkali nanti ketika Anda menulis laporan penelitian atau menulis artikel atau menulis ini ya, laporan praktikum, kemudian nanti yang terakhir itu adalah tugas akhir dan seterusnya, itu kan pasti perlu penulisan referensi, citasi gitu ya. Nah, seringkali yang menjadi masalah adalah masalah yang pertama yang sering terjadi, tidak konsisten cara penulisan citasi di tiap-tiap halamannya, di tiap-tiap penulisan citasinya. Misalkan di bab pendahuluan atau di latar belakang, Anda melakukan citasi menggunakan formatnya apa gitu ya. Apa itu APA ya, bukan Word, bukan APA. Association of pokoknya Psychological Association. Jadi formatnya pakai APA. Atau ya format APA yang penulisannya misalkan adalah nama belakang, kemudian tahun. Gitu ya, itu di citasi yang pertama. Kemudian di halaman berikutnya atau di bab berikutnya, Anda menggunakan formatnya pakai IEEE, IEEE, ya kalau bahasa Indonesianya, IEEE. Nah, itu cara penulisan citasinya berbeda lagi. Dia tidak menuliskan nama belakang, tapi dia menuliskan nomor, gitu ya. Jadi nomor angka dalam
kurung kurawal gitu ya, atau kurung 1, 2, dan seterusnya gitu. Itu pertama, jadi nggak konsisten. Ada yang menggunakan APA, ada yang menggunakan IEEE, ada yang menggunakan format yang lain, ya. Jadi nggak konsisten. Kemudian berikutnya, yang kedua yang biasanya nggak kurang konsisten lagi. Jadi yang pertama nggak konsisten. Yang kedua adalah yang disitasi di halaman inti, jadi di halaman depan artikel itu disitasi, itu tidak tertulis di daftar pustaka halaman belakang, ya, di referensinya. Sering seperti itu. Jadi yang di halaman awal Anda merujuk tulisannya X misalkan, tetapi di bagian halaman belakang yang di daftar pustaka atau di halaman referensi, X-nya itu nggak ketulis. Atau X-nya ketulis tetapi dengan artikel yang lain misalkan. Yang di depan artikel tahun 2019, yang X belakang ternyata artikel lain yang tahun 2020, misalkan seperti itu. Atau sebaliknya, ya, ada di referensi, misalkan lengkap Y ini dengan judul ini, tetapi ternyata di bagian intinya, di bagian depan, halaman depan, itu nggak ada citasinya Y itu. Itu. Seringkali seperti itu, kendalanya itu. Jadi dua hal ya. Yang pertama adalah kekonsistenan, kemudian yang kedua adalah tidak teliti antara citasi, perujukan, dan penulisan di referensi itu. Nah, sering banget seperti itu. Nah, aplikasi atau software yang digunakan di dalam referensi ini nanti itu adalah untuk mengatasi hal tersebut dan memudahkan Anda untuk membuat citasi dan referensi. Jadi nanti enak, gampang. Jadi setiap kali Anda melakukan citasi di bagian depan, maka otomatis nanti citasinya tersebut akan masuk langsung di bagian referensi. Ya, langsung dengan aplikasi itu. Ya, jadi begitu Anda masukkan citasi X di halaman depan, maka pada saat itu juga X-nya itu dengan judul lengkap, dengan format yang lengkap, itu langsung masuk di halaman referensi belakang nanti. Ya. Dan ketika misalkan Anda pertama kali keliru memilih formatnya, maka dengan mudah nanti formatnya itu bisa dirubah dan tanpa merubah citasi maupun referensi yang sudah tersusun tadi. Jadi enak gitu. Dengan sekali klik nanti Anda bisa merubah langsung formatnya dan semuanya sudah tertulis baik di citasi maupun di referensi. Sebenarnya di MS Word yang Microsoft Word yang berapa ya, mungkin yang 2013 ke atas, itu saya pikir sudah ada ya di bagian reference gitu. Jadi kalau Anda lihat di bagian menu-menu MS Word di bagian atas itu ada reference. Nah, Anda bisa mengklik di situ. Nah, itu sebenarnya juga sudah cukup membantu sebenarnya dengan menggunakan yang sudah bawaannya MS Word itu. Ya, sudah cukup membantu. Anda bisa menggunakan referensi di situ supaya citasi itu tidak supaya citasi yang Anda lakukan itu selalu konsisten dan selalu sudah ada di daftar pustaka ketika Anda sudah menyelesaikan penulisan. Ya, cuma mungkin memang ada keunggulannya tentunya ketika Anda menggunakan aplikasi atau software yang memang khusus untuk penulisan referensi ini. Ada banyak software yang bisa digunakan. Ada yang namanya Zotero, ada yang namanya Mendeley, ada yang apalagi ya, banyak pokoknya. Cuma nanti yang diberikan di perpustakaan saya pikir nanti adalah Mendeley ya, Mendeley. Itu mungkin ada di pertemuan di minggu ke-4 untuk yang Mendeley-nya itu. Jadi pertemuan minggu ketiga itu nanti adalah penerusan pustaka, kemudian Turnitin, dan yang keempat itu nanti mungkin melanjutkan Turnitin dan penggunaan Mendeley. Untuk penggunaan Mendeley ini nanti Anda diminta terlebih dahulu sebelum pembelajaran
untuk mendownload aplikasi Mendeley ya, yang di laptop ya, nanti harus menggunakan laptop. Jadi pertemuan minggu ketiga dan keempat itu harus menggunakan laptop. Tidak bisa menggunakan HP saja. Tapi kalau Zoom-nya terserah. Jadi Anda bisa pakai Zoom-nya dengan HP misalkan, kemudian untuk mengikuti yang materi-materinya bisa menggunakan laptop. Gitu ya. Itu untuk awalan. Jelas sampai sini ya? Jadi Anda persiapkan laptop untuk ini ya. Kalau Zoom-nya juga sekaligus dengan laptop juga nggak masalah sih, cuma saya nggak tahu apakah Anda cukup bisa mengikuti jika misalkan Zoom-nya aktif, kemudian Anda juga aktif menjalankan aplikasi atau software yang lain. Kalau Anda merasa lebih mudah itu, ya nggak apa-apa, itu Anda lakukan. Jadi cukup dengan satu laptop, itu aja. Tapi kalau Anda merasa sulit, ya nggak apa-apa, Zoom-nya pakai HP misalkan, kemudian untuk materinya Anda menggunakan laptop. Saya pikir cukup jelas ya untuk pengantarnya. Ya. Dan saya harap nanti saya harap nanti setelah pertemuan tersebut ya, Anda gunakan benar-benar ya. Jadi kalau Anda sudah memahami mengenai Mendeley itu, Turnitin itu gitu ya, Anda sudah paham mengenai penelusuran pustaka itu, Anda praktekkan benar-benar. Jadi ini yang kita harapkan. Ketika nanti Anda menuliskan laporan, baik misalkan laporan praktikumnya diketik misalkan gitu, ya Anda gunakan itu. Ya Anda gunakan, ilmu-ilmu yang didapatkan dari penggunaan referensi tersebut. Terutama ketika Anda sudah menulis laporan penelitian, ketika Anda sudah menulis, laporan tugas akhir gitu ya. Kalau nggak salah, di aturan penulisan itu saya pikir sudah diwajibkan kalau nggak salah sekarang, atau saya keliru. Diwajibkan untuk menggunakan seperti ini, menggunakan software atau aplikasi untuk referensi. Ya, saya pikir kemarin saya pikir sudah diperbarui aturannya. Supaya tidak terjadi kekeliruan-kekeliruan ketika menuliskan referensi. Oke. Gitu ya. Dan kemudian nanti pada pertemuan berikutnya juga akan saya berikan contoh mengenai bagaimana menulis introduction. Mungkin bagi beberapa Anda itu sudah terbiasa gitu ya. Tapi kenyataannya, faktanya yang kita hadapi, ada beberapa mahasiswa yang ternyata masih cukup kesulitan ketika menulis introduction. Cukup kesulitan itu bukan berarti nggak bisa sama sekali, enggak gitu ya, bisa gitu ya. Tetapi ketika kita baca, ketika pengajarnya itu membacanya, tulisan Anda, itu nggak nangkep gitu ya, nggak nangkep dari pentingnya Anda mengusulkan, ya kalau misalkan itu proposal, pentingnya Anda mengusulkan penelitian tersebut, atau Anda tidak bisa memformulasikan dengan baik apa perbedaan penelitian yang akan Anda lakukan itu dengan laporan penelitian yang sudah terdahulu. Itu kadang-kadang itu yang menjadi inti dari penulisan introduction itu. Ya. Oke, jadi akan kita berikan tersebut. Gitu ya. Baik. Nah, materi hari ini saya pikir nggak akan banyak. Selain pendahuluan itu, saya akan menyampaikan sedikit. Anda sudah melihat ini screen? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, jadi mungkin saya hanya memberikan sedikit saja mengenai ini ya, penelitian.
saya pikir Anda sudah sangat memahami apa yang dimaksud dengan penelitian. Di dalam bahasa Inggrisnya, penelitian itu disebut dengan research. Dari dua kata sebenarnya, yaitu re, yang berarti kembali atau lagi, dan search yang berarti pencarian, mencari, menguji, gitu ya. Sehingga kalau digabung, research itu adalah berarti bisa dikatakan studi atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis. Gitu ya. Nah, penelitian sendiri itu prosesnya kurang lebih seperti ini ya. Dimulai dari pengumpulan informasi atau data, kemudian melakukan observasi, kemudian menganalisis informasi tersebut, dan berikutnya menginterpretasinya, serta menjawab atau menyimpulkan gitu ya. Nah, dari situ nanti kemudian bisa terjadi masalah baru. Ya, masalah baru yang akhirnya nanti akan kembali lagi menjadi proses dari awal. Nah, itu yang dikatakan sebagai riset. Jadi kembali gitu ya. Akan berulang. Setelah mencari ini kemudian akan berulang. Seperti ketika Anda melakukan penelitian. Ya, nanti seringkali penelitian yang Anda lakukan nanti ketika di laboratorium untuk laporan itu adalah hal-hal yang akan dikembangkan dari hasil yang sudah terdahulu gitu. Jadi dari kakak angkatan Anda yang sudah melakukan penelitian sudah didapatkan hasil, ternyata dari analisanya, dari penjawaban pertanyaan itu diketahui bahwa ini masih belum sempurna, ini harus disempurnakan, ya, sehingga timbul masalah baru. Masalah baru itulah yang kemudian Anda lakukan penelitian dan seterusnya, gitu ya. Nah, skema atau langkah-langkahnya adalah kurang lebih seperti ini. Jadi Anda memiliki teori-teorinya yang Anda kumpulkan dari jurnal-jurnal, dari bahan pustaka yang lainnya. Kemudian muncul masalah penelitian. Dari masalah penelitian itu nanti maka ada tujuan 1, 2, dan berikutnya. Ya. Nah, dari situlah yang kemudian nanti akan Anda usahakan untuk menjawab tujuan tersebut yang Anda dapatkan dari kerangka-kerangka teoritis atau konseptual yang sudah ada sebelumnya. Ya, yang sudah ada sebelumnya. Nah, kerangka teoritis atau konseptual ini bisa Anda peroleh dari pelajaran-pelajaran yang sudah pernah Anda terima selama ini. Atau bisa dari yang terbarukan dari artikel-artikel di jurnal ilmiah. Ya, atau buku-buku referensi. Nah, kemudian dari situ Anda bisa menyusun hipotesis atau jawaban sementara dari tujuan-tujuan yang Anda sudah susun tadi itu. Nah, yang perlu Anda ketahui, rumusan masalah penelitian atau masalah penelitian, kemudian tujuan, dan kemudian hipotesis, itu harus sejalan. Ya. Jadi saya ulang sekali lagi, ini yang kadang seringkali ketika Anda menyusun, mahasiswa-mahasiswa angkatan yang terdahulu, ketika menyusun proposal, atau ketika menyusun laporan penelitian, itu yang seringkali menjadi masalah, ya, sangat sering. Bisa jadi saya bisa mengatakan lebih dari 90% proposal, ya, lebih dari 90% proposal atau laporan penelitian itu masalahnya selain di introduction tadi, ya, selain di latar belakang tadi, adalah di sini. Tapi sebenarnya ini juga merupakan bagian dari intro, bagian dari bab pendahuluan, ya. Mulai dari masalah penelitian, tujuan, dan hipotesis. Ya. Ini sering kali menjadi masalah. Lebih dari 90% selalu harus direvisi di bagian ini. Jadi, saya tekankan sekali lagi ya, masalah penelitian, tujuan, dan hipotesis itu harus selaras. Ya, harus selaras, harus sejalan. Jadi ketika Anda menyusun rumusan masalah itu ya nanti kemudian Anda formulasikan tujuan dari Anda melakukan percobaan, dan dari tujuan percobaan itu nanti setiap tujuan itu harus Anda dapatkan jawaban sementara atau hipotesis ini.
jawaban sementara atau hipotesis ini. Jadi ketika Anda sudah merumuskan sejumlah masalah untuk dilakukan penelitian, dan Anda sudah merumuskan tujuan dari masing-masing rumusan masalah tersebut, maka hipotesisnya itu juga harus mengikuti tujuan ini. Jawaban sementara Anda itu harus juga mengikuti ini. Ya. Jadi tujuan satu misalkan apa? Menentukan temperatur optimal dari reaksi X, misalkan seperti itu. Maka hipotesisnya juga harus sejalan dengan tujuan yang pertama ini. Jadi jawaban Anda misalkan dari kerangka teoritis atau konseptual, Anda mengetahui bahwa ternyata reaksi-reaksi yang Anda lakukan itu nanti, itu dari penelitian terdahulu, ternyata diketahui temperatur yang optimal itu di range atau di sekitaran 60-70 derajat. Itu yang sudah dilakukan oleh orang lain dengan reaksi-reaksi yang serupa. Nggak harus sama ya, yang serupa. Maka dengan kerangka tersebut, Anda sudah bisa memprediksi. Berarti nanti kalau saya melakukan dengan cara yang lain, dengan metode yang lain, maka saya pikir kurang lebih nanti kalau mau menentukan temperatur yang optimal, berarti nanti jawaban sementara adalah juga terkait dengan temperatur itu. Gitu ya. Tujuan yang kedua apa? Misalkan menentukan tekanannya yang optimal juga. Berarti nanti di sini juga terkait dengan jawaban sementara terkait dengan tekanan. Intinya itu, ya. Nah, sepertinya sederhana, tapi hampir setiap kali kita melihat atau memeriksa proposal atau laporan, selalu ada masalah di sini nih. Ya, selalu ada masalah di sini. Jadi mungkin harus hati-hati gitu ya, ketika nanti menyusun itu introduction sampai dengan hipotesis. Nah, kemudian nanti setelah hipotesis ini baru dilakukan eksperimental, kemudian pengumpulan data, dan analisis pelaporan, dan kemudian kesimpulan. Jadi ini langkah-langkahnya. Nah, karakteristik penelitian itu ada ini ya, ada 1, 2, 4, 6 ya. Harus terkontrol, harus dilakukan secara akurat, kemudian harus sistematis, valid dan bisa dibuktikan, kemudian jawabannya itu empiris gitu ya, serta kritis. Nah, kemudian jenis-jenis dari penelitian, ini silakan nanti Anda baca. Jenis-jenis dari penelitian itu ada banyak ya, berdasarkan sudut pandangnya itu ada berdasarkan hasil, kemudian ada berdasarkan objektifnya, berdasarkan bidangnya, berdasarkan tempat, teknik, keilmiahan, bidang harapan, dan tipe penyelidikan. Jadi ada sekitar 8 sudut pandang. Nah, satu penelitian ketika dilihat dari beberapa sudut pandang tersebut bisa dimasukkan ke dalam beberapa jenis dari penelitian. Misalkan untuk jurusan Anda, ya prodi kita, teknik kimia, maka kalau dilihat dari bidangnya, sudah pasti bidangnya itu masuk di bidang eksakta, penelitian bidang eksakta. Ya, karakteristik atau tipikal dari penelitian bidang eksakta itu sangat berbeda dengan tipikal dari bidang sosial, tentu saja, ya, tentu berbeda, sangat berbeda tipikalnya. Kemudian dilihat dari hasilnya misalkan. Nah, maka bidang eksakta ini nanti kalau dilihat dari hasilnya itu bisa masuk baik ke dalam penelitian dasar maupun ke dalam penelitian terapan. Apa bedanya? Penelitian dasar itu hasilnya nanti lebih ke arah konsep teoritis gitu ya, dan belum tentu bisa diterapkan dalam waktu dekat.
yang belum tentu bisa diterapkan dalam waktu dekat. Jadi penelitian dasar ini kalau terkait dengan bidang eksakta, secara ekstrimnya itu contohnya misalkan penelitian di bidang atom, gitu. Jadi ada ilmuwan-ilmuwan yang meneliti tentang atom. Atomnya itu sampai misalkan ingin diketahui partikel-partikel terkecilnya, ya, elektron, neutron. Kemudian ternyata ada lagi yang meneliti. Ternyata sampai sudah diketahui ya bahwa ternyata elektron, neutron itu bukan lagi bagian yang terkecil dari atom. Masih bisa terpecah lagi dari bagian-bagian elektron itu. Jadi elektron itu ternyata masih ada lagi bagian terkecilnya dari elektron, masih bisa terpecah. Nah, ini yang dikatakan penelitian dasar. Karena apa? Hasilnya itu mungkin diaplikasikan untuk apa belum tahu, ya. Sekarang belum ngerti. Kalau sudah tahu bagian terkecil dari atom itu, ya, bagian lebih kecil lagi dari elektron, itu terus ngapain gitu ya? Itu belum tahu. Jadi itu antara lain secara ekstrimnya jenis penelitian dasar. Gitu. Ya, belum tentu bisa digunakan untuk atau diaplikasikan dalam waktu yang dekat. Namun bisa jadi penelitian yang sangat penting tersebut yang nggak tahu nanti digunakan untuk apa, bisa jadi nanti ke depannya itu sangat penting. Ya, bisa jadi ke depannya sangat-sangat penting untuk diaplikasikan dalam hal-hal yang lebih aplikatif gitu ya. Nah, bedanya dengan yang di ini yang terapan. Kalau terapan itu hasilnya bisa langsung digunakan pada saat ketemu tersebut, aplikatif gitu ya. Misalkan di bidang energi, tentang baterai, ya, baterai listrik, penyimpanan. Ini sekarang kan sedang booming. Ya, nanti ke depan kendaraan-kendaraan itu pengembangannya sudah tidak menggunakan bahan bakar minyak lagi, tapi sudah menggunakan, rata-rata sudah menggunakan elektrik. Ya, bahkan yang paling ekstrim di negara yang paling ekstrim untuk pengembangan kendaraan listrik itu adalah Norwegia. Norwegia itu sudah menetapkan bahwa batas akhir dari produksi kendaraan bahan bakar minyak itu adalah tahun 2025. Anda bisa bayangkan 4 tahun lagi, 4 tahun dari sekarang di Norwegia, ya, Norway, itu sudah tidak ada lagi produksi kendaraan dengan BBM, bahan bakar minyak, sudah tidak lagi diproduksi. Nah, artinya kalau sudah tidak lagi diproduksi, berarti yang sudah diproduksi hanya kendaraan listrik. Ya, tidak ada lagi 5 tahun berikutnya, tidak ada lagi kendaraan listrik, kendaraan BBM. Kalau 2025 sudah tidak diproduksi, berarti tidak ada penjualan, ya. Biasanya negara-negara maju itu batas dari kendaraan itu antara 5 sampai 10 tahun. Ya, termasuk Singapura, kalau asal Singapura itu batasnya adalah 10 tahun ya untuk kendaraan itu. Jadi kalau sudah lebih dari 10 tahun itu tidak diperkenankan lagi berada di jalanan. Nah, jadi Anda bisa membayangkan itu yang paling ekstrim ya di Norwegia. Kemudian untuk beberapa negara lagi menyusul tapi tidak secepat Norway. Jadi mungkin sekitar 2030, 2035, 2040 yaitu rata-rata sudah berhenti produksi kendaraan dengan menggunakan bahan bakar minyak. Nah, hal-hal seperti itu yang termasuk dari ini penelitian-penelitian yang terapan, gitu ya. Nah, kemudian dari objektif itu ada survei. Survei itu bisa deskriptif, eksploratif, korelasi, explanation, evaluasi, prediksi, gitu ya. Dan ada lagi satu grounded.
Grounded itu apa? Grounded itu kebalikannya dari penelitian yang biasa dilakukan, yang mungkin Anda kenal. Jadi kalau dari tahapan-tahapannya tadi itu, penelitian itu kan dimulai dari kerangka konseptual atau teoritis, gitu kan? Dimulai dari kerangka konseptual atau teoritis, kemudian baru dikembangkan untuk memperoleh hasil. Ya, nah grounded itu sebaliknya. Grounded itu berawal dari fakta, ya, baru kemudian dari fakta ini diteliti, setelah diteliti nanti disusun teori baru, gitu. Jadi artinya bahwa di penelitian grounded ini nanti, itu boleh dikatakan nggak ada sama sekali teori yang mendasari sebelumnya. Justru ketika grounded ini, teorinya itu dikembangkan dari fakta yang ada. Ya, teorinya dikembangkan dari fakta yang ada. Itu adalah grounded. Ya, dan bidang eksakta yang banyak mengembangkan penelitian jenis grounded itu adalah bidang titik-titik. Ya, ini PR bagi Anda untuk kira-kira bidang apakah di eksakta yang seringkali menggunakan penelitian jenis grounded. Ya, tugas ya. Intinya grounded itu adalah bahwa penelitian jenis ini itu teorinya disusun berdasarkan fakta yang ada. Jadi fakta dulu, kemudian diteliti, setelah diteliti hasilnya muncul teori. Itu. Kalau kita biasanya kan ada konsep dulu, ada teori dulu, gitu kan? Kemudian dari teori itu kita coba lakukan penelitian untuk mengembangkan teori tersebut, ya, dan kita memperoleh kesimpulan. Kalau grounded enggak. Grounded justru ada fakta dulu, kemudian diteliti, kemudian dari hasil tersebut justru nanti akan dapat diformulasikan teori yang baru. Ya. Nah, Anda bisa coba nanti pikirkan kira-kira apa ya bidang eksakta ya, bukan sosial, eksakta ya, eksakta yang paling banyak memberikan atau melakukan penelitian tipe grounded. Oke, di sini sudah ada beberapa penjelasannya, silakan Anda baca sendiri. Nah, yang saya berikan di sini contohnya adalah contoh bidang sosial grounded ini. Sistem pengadilan suku, pengadilan dan seterusnya ini adalah contoh-contoh di bidang sosial. Nah, yang saya minta Anda untuk memikirkan tadi adalah kalau bidangnya itu eksakta, kira-kira grounded ini itu bidang apa dan contohnya bagaimana, kurang lebih seperti ini. Oke, gitu ya. Yang lainnya bisa Anda baca sendiri. Kemudian, nah, metode penelitian. Metode penelitian ini terkait dengan biasanya ini ya, apa namanya, langkah kerja gitu ya, alat dan bahan langkah kerja gitu. Nah, bedanya dengan metodologi, kalau metodologi itu lebih ke arah keilmuan gitu ya, jadi bidang ilmu. Tapi kalau metode itu lebih ke arah tahapan atau prosedur. Gitu. Jadi yang kita pelajari ini itu adalah metodologi. Dalam satu semester ini adalah metodologi. Tapi kalau metode penelitian itu adalah langkah atau prosedur kerja. Ada banyak juga jenisnya metode penelitian di sini, ya. Saya tidak akan terlalu banyak membahas di sini. Anda bisa membaca sendiri. Ada metode sejarah, metode eksperimental, deskriptif,
observasi, pemodelan. Nah, itu ada lagi satu lagi, grounded research, penelitian tindakan, dan lain sebagainya. Nah, tentunya kalau untuk bidang teknik kimia, itu lebih ke arah ini ya, metode eksperimental. Ya, metode eksperimental. Hampir semuanya penelitian dilakukan di bidang Anda, di prodi Anda, itu adalah eksperimental. Nggak pernah ada yang deskriptif, ya, berdasarkan survei itu nggak ada. Observasi alami juga nggak. Observasi alami itu mungkin lebih banyak dikembangkan oleh bidang-bidang apa yang terkait dengan lingkungan gitu ya, terkait dengan lingkungan atau bukan lingkungan yang seperti di teknik, lingkungan bukan, tapi di alami ya. Jadi misalkan bagaimana kehidupan binatang-binatang di lingkungan alam dan seterusnya, itu adalah observasi alami. Pemodelan itu juga seperti di ini ya, studi mata kuliah Dalpro kalau nggak salah ya, itu ada pemodelan. Nah, di bidang Anda itu nanti juga ada ini kalau nggak salah, jadi eksperimental dan pemodelan itu ada. Kalau pemodelan itu yang banyak berkecimpung di situ, di LabSim itu ya, biasanya penelitiannya Pak Rudi itu lebih banyak mengenai pemodelan-pemodelan. Ya. Kalau dosen-dosen yang lain sepertinya lebih banyak di sini, di eksperimental. Yang sejarah saya nggak akan bercerita lah ya. Nah, yang penting lagi ketika nanti Anda melakukan penelitian eksperimental, maka nanti harus ada variabel yang Anda gunakan untuk penelitian. Nah, variabelnya itu ada bermacam-macam. Ya, variabel itu bermacam-macam. Namun untuk bidang yang sering kita gunakan, itu setidaknya ada 2 ya variabel itu, yaitu variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau dependent variable. Ada 2 ini ya. Jadi nanti ketika Anda menyusun proposal penelitian ataupun laporan penelitian, harus Anda sertakan ini variabel ini. Ya, harus Anda sertakan variabel ini, yaitu variabel bebas dan variabel terikatnya. Variabel bebas itu adalah variabel yang bisa Anda rubah, ya, yang bisa Anda rubah untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari permasalahan yang ingin Anda pecahkan. Itu adalah variabel bebas. Jadi ini yang bertanggung jawab terhadap fenomena atau situasi yang ingin Anda pecahkan permasalahannya. Ya. Sedangkan variabel terikat itu boleh dikatakan adalah hasil akhirnya nanti, luarannya nanti, outputnya ya, yang diperoleh ketika Anda melakukan variasi terhadap variabel bebas. Itu adalah variabel terikat. Jangan sampai terbalik ya. Bebas itu berarti kan bebas dirubah-rubah gitu ya. Diatur. Ya. Jadi Anda boleh mengatur variabel tersebut. Sedangkan variabel terikat itu adalah variabel yang manut atau ikut terhadap perubahan dari variabel bebas. Artinya Anda tidak bisa mengontrol di variabel terikat. Variabel terikat itu apa katanya variabel bebas. Gitu ya. Contoh, ketika Anda mempelajari mengenai reaksi, misalkan reaksi katalitik. Jadi Anda menggunakan katalis X terhadap reaksi antara A dan B yang hasilnya itu adalah C. Gitu ya. Jadi Anda menggunakan katalis X untuk reaksi A plus B yang produknya adalah C.
Gitu ya. Nah, pada saat Anda ingin mempelajari tentang reaksi katalitik ini, maka Anda ingin mengetahui variabel apa, parameter apa yang berpengaruh terhadap efektivitas dari reaksi ini. Jadi kemudian Anda berpikir, sepertinya ini yang berpengaruh salah satunya adalah temperatur. Ya. Jadi Anda bisa mempelajari pengaruh perubahan temperatur dengan memvariasikan harga temperatur. Betul kan? Dengan memvariasikan harga temperatur. Artinya harga temperatur itu bisa Anda rubah sesuai dengan konsep yang Anda dapatkan. Anda bisa men-setel temperaturnya di 50, 70, 100, 150, dan seterusnya. Nah, jika Anda yang ingin mempelajari tentang perubahan temperatur tersebut, berarti variabel inilah yang bertanggung jawab terhadap reaksinya. Berarti temperatur ini digunakan sebagai variabel bebas. Ya, jadi variabel bebasnya adalah temperatur. Lalu variabel terikatnya apa? Variabel terikatnya itu adalah yang tergantung dari perubahan variabel bebas tersebut. Dan Anda tidak bisa mengontrolnya. Ya, artinya ya sudah, kita lihat saja, kita amati saja perubahan itu. Itulah yang dimaksud dengan variabel terikat. Berarti kalau Anda rubah temperaturnya, berarti yang nanti bakalan berubah apanya? Outputnya apanya? Outputnya adalah, misalkan, laju reaksinya, gitu ya. Atau kan Anda ingin mempelajari tentang aktivitas atau efektivitas reaksi katalitik tersebut. Berarti aktivitasnya ini bisa Anda peroleh atau Anda dapatkan dari dua hal. Misalkan yang pertama adalah jumlah produk akhirnya, ya kan? Atau yang kedua bisa dinyatakan dalam laju reaksinya. Nah, laju reaksi tetap terkait dengan jumlah produk akhir kan? Jumlah produk akhir dibagi dengan waktu. Nah, setidaknya ketika Anda mengamati reaksi ini, berarti untuk bisa mengetahui perubahan dari variabel bebas yang Anda variasikan tadi, berarti untuk bisa mengetahui efektivitas dari perubahan tersebut, salah satu yang bisa Anda amati adalah jumlah dari produk akhirnya. Itu outputnya, yaitu berapa banyaknya C yang dihasilkan. Perkara nanti berapa banyaknya C ini dirupakan dalam bentuk konsentrasi, silahkan. Dirupakan dalam bentuk laju reaksi, juga silahkan. Ya. Tapi intinya, output yang diamati itu adalah jumlah dari produk C. Ya, jumlah dari produk C, itu tadi. Jelas ya? Artinya apa? Yang dijadikan sebagai variabel terikat itu adalah jumlah C. Ya, jumlah C. Variabel terikatnya adalah jumlah C. Itu contoh. Ya. Nah, variabel bebas itu seringkali atau secara normalnya itu pasti lebih dari satu. Nggak mungkin ketika Anda mengamati suatu penelitian, itu variabel bebasnya hanya satu. Temperatur tok misalkan. Enggak. Ya. Harus ada lebih dari satu. Apalagi yang bisa berpengaruh terhadap efektivitas reaksi itu. Misalkan pH, berarti pH-nya divariasikan. Maka pada saat itulah variabel bebas yang Anda gunakan adalah pH. Berarti selain temperatur, variabel bebas yang lain adalah pH, kemudian misalkan lagi Anda rubah jumlah reaktannya, ya, jumlah reaktannya awalnya, maka itu semuanya adalah variabel bebas. Tapi variabel terikatnya tetap sama, yaitu outputnya dari perubahan tersebut. Apa? Jumlah dari konsentrasi, jumlah dari
produk C, jumlah produk akhirnya. Nah, yang perlu dicatat adalah ketika Anda memvariasikan satu parameter, maka pada saat yang sama, parameter yang lain, variabel yang lain, itu harus dibuat konstan. Jadi ketika Anda ingin mempelajari perubahan temperatur, pengaruh perubahan temperatur, maka pada saat itu pH-nya, kemudian tekanannya, kemudian konsentrasi awalnya dari reaktan, itu Anda buat konstan. Ya. Hanya satu variabel yang bisa dirubah pada satu kesempatan. Temperatur 50, maka yang Anda gunakan pH-nya 7, ya. Kemudian tekanannya 1 atm, konsentrasi awalnya 1 molar. Tuh. Kemudian ketika Anda rubah lagi temperaturnya menjadi 100 derajat Celcius, maka pH-nya juga tetap harus 7. Kemudian konsentrasi awalnya harus tetap 1 molar, tekanan tetap 1 atm, gitu ya. Harus seperti itu. Karena kalau Anda rubah dua variabel misalkan, perubahan outputnya itu Anda tidak tahu itu karena pengaruh variabel yang mana. Yang T, temperatur, ataukah yang lainnya. Jadi sekali lagi, pada saat yang sama, ketika Anda memvariasikan satu variabel, maka variabel yang lain harus dibuat konstan. Oke? Jelas ya? Nah, ini adalah kelebihan dan kekurangan dari metode eksperimen, laboratorium, dan lapangan. Ya, kalau keunggulannya laboratorium itu adalah kontrolnya bisa disempurnakan, gitu ya. Artinya benar-benar dikontrol. Kemudian manipulasi dari beberapa, ini maksudnya manipulasi itu bukan ini ya, bukan memanipulasi data, bukan. Tapi manipulasi itu maksudnya adalah mengatur itu, merubah-rubah variabel bebas. Jadi maksudnya itu, mengatur variabel bebas, yang lain dibuat konstan. Gitu. Ya, presisi hasil tinggi, dan seterusnya. Namun ya itu kelemahannya, ketika dimasukkan dalam kondisi yang sebenarnya belum tentu ini nanti akan bisa berlangsung sempurna. Oke, kebalikannya adalah untuk yang lapangan. Ini deskriptif, kalau ini untuk sosial, ya, modeling itu untuk permodelan, grounded research, yang itu yang kalau ini penelitian tindakan. Oke? Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Tidak ada ya? Oke. Bentar, kalau nggak ada, sudah dulu ya, cukup dulu ya. Minggu depan nanti akan sekali lagi yang mengisi materi adalah dari pihak perpustakaan. Akan saya informasikan nanti, saya akan tanyakan dulu ke pengisi materi, kira-kira yang perlu Anda persiapkan apa, dan kemudian nanti ini akan saya informasikan di grup. Cukup? Cukup ya? Iya, Nah, Pak. kalau cukup, saya minta tolong ini sekarang kameranya di-on-kan untuk saya screenshot sebagai daftar hadir.
Semua ya. Feren ya. Feren, oke. Tara. Bentar ya, saya terus ini yang belum on kameranya Rosalia, minta tolong di on kan? Sudah on, Pak. Kok gelap? Oke, udah nggak apa-apa. Nggak tahu Pak, tapi sudah on. Iya, nggak apa-apa. Jam 7 ini terlalu pagi ya, sepertinya ya, kuliahnya ya. Tapi nggak apa-apa ya, kalau online gini kan nggak usah mandi dulu, nggak apa-apa ya. Sudah pada mandi belum nih? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Iya, nggak apa-apa, jujur ya. Kelakuan paling jujur. Sudah sarapan belum? Belum juga, Pak. Belum juga, ya sudah. Sekarang silahkan sarapan, atau mandi, atau tidur lagi, terserah Anda. Oke ya? Saya akhiri ya. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih.